Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Yulzana Hatibi dengan NIM 15 14 23 114, mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan sumber daya alam, hukum, dan kebijakan lingkungan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup di Sekolah Dasar oleh dosen pengampu Ibu Dr. Irvin Novita Arifin SPD MPD. Seperti yang kita tahu bahwa bumi kita ini kaya akan sumber daya alamnya seperti air, tanah, hutan, dan tambang, yang mana semua itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, maka sumber daya alam bisa rusak dan habis. Pengelolaan sumber daya alam sendiri merupakan salah satu tantangan utama di era modern saat ini, terutama mengingat semakin meningkatnya populasi dan juga kebutuhan manusia yang terus berkembang. Sumber daya alam yang meliputi air, tanah, hutan, material, dan juga keanekaragaman hayati memainkan peranan yang sangat penting dalam mendukung kehidupan dan juga perekonomian. Namun, eksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti pencemaran dan juga hilangnya keanekaragaman hayati. Di sini ada pun pokok bahasan yang akan saya bahas, yaitu pertama, apa itu sumber daya alam, yang kedua beserta jenis-jenisnya, yang kedua mengapa sumber daya alam tersebut harus dikelola, dan yang ketiga yaitu hukum dan juga kebijakan lingkungan. Yuk kita simak videonya. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya seperti air untuk minum dan irigasi, tanah untuk kita bertani, hutan untuk mendapatkan udara bersih, serta batu bara dan juga minyak bumi untuk energi. Sumber daya alam sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, sumber daya alam berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu adalah sumber daya alam hayati yang berupa biotik dan juga sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang dapat diambil dari biosfer kita, yang mana semua hewan dan tanaman yang terkandung dalam ekosistem dan juga bioma yang ada di dunia ini dikategorikan sebagai sumber daya alam hayati, seperti bahan bakar fosil, seperti batu bara dan juga minyak bumi, yang mana tercipta dari hewan dan juga tumbuhan, sehingga mereka pun dikategorikan sebagai sumber daya alam hayati. Nah, yang kedua adalah sumber daya alam non-hayati, merupakan sumber daya alam yang berasal dari material tidak hidup dan juga tidak bersifat anorganik. Umumnya, sumber daya alam non-hayati ini merupakan bahan galian tambang ataupun merupakan hasil aktivitas vulkanisme dan tektonisme. Contohnya seperti tanah, air, logam, mineral, dan juga angin merupakan sumber daya alam non-hayati. Untuk sumber daya alam yang kedua adalah sumber daya alam berdasarkan sifatnya.
Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibedakan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dipakai secara berulang-ulang dan tidak akan habis karena dapat diperbaharui oleh alam secara terus-menerus. Contohnya seperti air, hutan, dan juga hewan. Sedangkan untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas, sehingga akan habis atau punah jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya seperti batu bara, minyak bumi, dan juga logam. Sumber daya alam harus dikelola. Pengelolaan sumber daya alam penting agar sumber daya alam tersebut tidak cepat habis dan lingkungan tetap terjaga, di mana tanpa adanya pengelolaan sumber daya alam akan terjadi seperti pencemaran air dan udara, hutan yang gundul, kepunahan hewan, dan juga perubahan iklim. Adapun contoh pengelolaan sumber daya alam yang bisa kita lakukan, khususnya anak-anak di sekolah dasar, yaitu seperti menghemat air dengan cara menutup keran setelah digunakan, menanam pohon di halaman sekolah, dan juga membuat kompos dari sampah organik yang berasal dari kantin. Materi kedua yaitu hukum dan kebijakan lingkungan, di mana untuk melindungi lingkungan, pemerintah telah membuat aturan atau hukum lingkungan. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang mana tujuannya antara lain yang pertama adalah melindungi manusia dan makhluk hidup, yang kedua menjaga kelestarian alam, yang ketiga mencegah pencemaran lingkungan, dan yang keempat yaitu mengatur pemakaian sumber daya alam. Adapun contoh kebijakan lingkungan yang bisa diterapkan di sekolah dasar, yang pertama yaitu sekolah menerapkan larangan membuang sampah sembarangan. Yang kedua, membuat peraturan piket kelas untuk kebersihan. Dan yang ketiga, yaitu sekolah mengikuti program Adiwiyata, yaitu sekolah peduli lingkungan. Adapun kesimpulan yang dapat saya simpulkan, yaitu sumber daya alam sangat penting bagi kehidupan, di mana agar tetap lestari, kita harus mengelolanya dengan bijak. Pengelolaan sumber daya alam sendiri adalah sebuah proses sistematis yang bertujuan untuk mengelola dan juga memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal ini meliputi perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap sumber daya, baik sumber daya yang terbarukan seperti hutan, ikan, dan air, maupun yang tidak terbarukan seperti mineral dan bahan bakar fosil. Hukum dan kebijakan lingkungan juga dapat membantu dalam menjaga bumi kita ini agar tetap sehat. Sehingganya, mari kita jaga bumi ini. Kita mulai dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya. Adapun saran untuk anak-anak, khususnya siswa sekolah dasar, yang pertama, jadilah pelindung lingkungan sejak dini. Mulailah dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan menghemat air serta listrik baik di rumah maupun di sekolah. Yang kedua, ikut serta dalam kegiatan lingkungan di sekolah, misalnya program Adiwiyata, menanam pohon, lomba kebersihan kelas, ataupun kerja bakti. Yang ketiga, gunakan barang secukupnya dan bijak, seperti membawa botol minum sendiri ke sekolah. Yang keempat, belajar memahami pentingnya aturan lingkungan, seperti mengerti bahwa menjaga lingkungan itu bukan hanya tugas orang dewasa, tetapi juga tugas kita semua. Serta yang terakhir, ajaklah teman untuk peduli lingkungan, di mana bisa menjadi duta kecil lingkungan dengan mengajak teman untuk hidup lebih ramah dengan lingkungan. Ingat, bumi ini titipan Tuhan. Yuk jadi penjaga bumi sejak dini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.